ini kan boleh, tidak ada. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 di pasal 7 kan juga menetapkan salah satu peran TNI adalah melakukan mengatasi aksi terorisme. Salah kan bunyinya kan begitu. Hanya mekanismenya kalau TNI masuk ke situ karena rezim hukum yang terkait dengan terorisme kita itu berbasis pada seperti yang saya katakan tadi, rezim penegakan hukum dengan pendekatan sistem peradilan pidana terpadu, maka kemudian ada mekanisme. Mekanismenya apa? Mekanismenya harus ada keputusan politik dari presiden. Yang kalau itu kemudian harus mendapat persetujuan DPR. Kan mekanismenya begitu. Nah, kita sudah melihat di Poso misalnya dengan model-model dengan operasi-operasi tinombala itu. Kan yang bergerak juga TNI banyak sekali. Gitu ya. Nah, apalagi tentu seperti di Papua, di mana OPM itu kalau dia sebagai teroris, ini pendekatannya kan pendekatan gerilya. Ya. Dan tentu yang terspesialis untuk menghadapi kelompok-kelompok yang menggunakan pendekatan gerilyawan, ya, di daerah hutan, pegunungan, yaitu kan tentara mesti. Karena polisi tidak didesain, tidak dilatih untuk itu. Kalaupun punya kemampuan, Densus 88, tentu menurut hemat saya tidak akan cukup tanpa ada backup yang besar, ya, dari satuan-satuan TNI, ya, khususnya pasukan-pasukan khusus yang memang sudah dilatih untuk itu. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangan beberapa hari ini, ya, itu kemarin kan juga pimpinan MPR melakukan rapat gabungan, ya, dan dari sisi pemerintah juga dihadiri oleh Pak Menko Polhukam, Kabais, Wakapolri, dan Wakabin. Cuma kan karena tertutup tidak boleh saya sampaikan. Intinya adalah di situ bahwa, dan kemudian kalau saya baca kemarin kalau tidak salah Presiden juga akan memerintahkan untuk turunnya satuan-satuan TNI. Jadi soal itunya buat saya clear. Karena modelnya sudah ada di Tinombala, dan selama ini dengan status sebagai Kasubin pun sesungguhnya yang dilakukan itu covernya lah, itu operasi penegakan hukum, hanya di-back oleh TNI. Boleh apa enggak? Ya jelas boleh. Untuk TNI itu antara lain dalam melakukan fungsi perbantuan terhadap kepolisian negara Republik Indonesia dalam tindak pidana tertentu, ya. Memang orang kemudian mengatakan kalau itu just separatis saja, maka TNI bisa langsung turun, ya. Tetapi itu kan kalau separatis sudah, menurut hemat saya, ya, kuantumnya itu sudah kemudian sebagai sebuah peperangan, ya. Bayangannya misalnya kayak di Yaman itu antara kelompok pemerintah Yaman dengan pemberontak Houthi. Nah, itu kan seperti itu. Nah, itu sudah full menjadi kewenangannya aparatur pertahanan, bukan lagi aparatur keamanan, gitu ya. Seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara Eropa, ya, konsep pelapisan antara aparatur keamanan oleh aparatur pertahanan dalam kasus terorisme itu begitu jelas, ya. Kalau kita lihat di Prancis itu dan juga di Inggris, undang-undang terorismenya itu bahkan ada skala-skala ancaman terorisme yang dimana yang turun langsung itu bukan aparatur keamanan, tapi justru aparatur pertahanan. Mereka menggunakan yang disebut skala ancaman, threat level. Nah, begitu ada peristiwa terorisme
yang dipandang oleh otoritasnya ancaman, skala ancamannya itu adalah krisis, ya, atau apa gitu, emergensi, seperti di Paris beberapa waktu yang lalu, di mana terjadi penembakan dan pemboman di beberapa tempat. Justru 24 jam atau 48 jam pertama yang di depan itu tentara, polisinya yang di belakang. Setelah tentara bisa mengamankan, bisa menstabilkan lah, mengurangi ancamannya, baru kemudian dibalik polisinya yang di depan, ya, tentaranya yang backup. Jadi dalam konteks terorisme itu, ya, sebetulnya tidak ada dikotomi yang tajam yang membedakan antara peran TNI dan peran Polri. Karena memang undang-undang TNI-nya juga secara tegas menyatakan bahwa TNI itu bisa diturunkan dalam rangka menangani aksi terorisme. Jadi itu, ya. Nanti pertanyaan lanjutannya kan, wah ini kan terkait dengan alokasi anggaran dan segala macamnya, itu biar jadi urusannya pemerintah lah, ya. Betul. Yang kedua tadi, kenapa sih kok kita pendekatannya lebih pada pendekatan keamanan bukan diplomasi, ya. Nah, kalau kenapa kita melakukan pendekatan keamanan juga, ya karena memang ada gangguan keamanan faktualnya di lapangan, ya. Nah, apakah diplomasi itu tidak dilakukan? Saya kira dilakukan, ya. Dan sejauh ini kalau saya melihat, ya, karena ini itu ibarat ya, UPM itu kalau dalam konteks diplomasi internasional itu kan ibarat kayak kelompok lewat terus melempar batu ke rumah kita, ya, betul. Kan begitu kan? Nah, dan itu tidak kemudian diatensi secara serius oleh negara-negara besar, ya. Waktu periode lalu saya baik ketika menyusun undang-undang terorisme sebagai pansus, diundang bersama 4 anggota Komisi 3 lainnya oleh FCO, Foreign Commonwealth Office, Kemlunya Inggris dan juga Parlemen Inggris, untuk menyaksikan. Bahkan kita belajar sampai ke Belfast, Irlandia Utara waktu itu sampai di sana. Yang ditanya oleh diplomat Inggris maupun anggota Parlemen Inggris bukan soal, nggak ada diskusi soal separatisme dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tidak tertarik itu. Untuk, artinya sudah clear bahwa Papua itu bagian dari Indonesia, itu sudah clear. Tidak ada pikiran mendua mereka. Yang ditanya itu selalu yang jadi concern itu adalah pelanggaran HAM-nya. Gitu loh. Nah, jadi tidak ada pembicaraan tentang self determination, ya, baik dengan FCO waktu itu maupun dengan parlemen, gitu ya. Jadi itu udah clear. Makanya kenapa kok tidak juga kemudian diplomat itu besar-besaran. Terakhir itu kan kalau saya lihat di sidang Majelis Umum PBB, ada diplomat kita yang muda itu, perempuan, yang kemudian viral. Itu artinya bagian dari bahasa Indonesia. Sana yang ngomong Perdana Menteri, tapi karena Perdana Menteri dari negara kecil, cukup bukan kepala perwakilan yang menanggapi. Diplomat pada level yang masih junior. Jadi saya kira kalau dari sisi respon diplomasi kita juga tidak jelek-jelek amat lah, walaupun saya tidak ingin mengatakan sangat bagus. Tahun 2011, 2012, saya waktu itu masih kuliah di Inggris, sering saya main ke Oxford. Karena di Oxford itu karena ada perwakilannya OPM. Ketemu juga dengan mereka, ya. Saya ketemu dengan teman-teman Inggris yang di Oxford. Tanya juga kita, kenapa kok memfasilitasi? Nah, karena itu jawabannya terkait dengan freedom of expression yang dimiliki oleh warga negara ataupun permanent resident di sana. Tidak bisa dilarang, itu loh, ya. Sepanjang mereka tidak kemudian melanggar hukum di sana, memang tidak bisa dilarang, ya. Tapi ya itu saja, itu freedom of expression.
Jangankan mereka minta demo, orang Scotland demo terus pingin merdeka saja nggak bisa dilarang, sampai akhirnya kemudian diadakan referendum. Waktu saya di sana belum ada referendum itu, tapi gerakan untuk supaya Scotland as an independent country itu jelas kuat sekali. Saya kuliah di Glasgow waktu itu. Nah, jadi itu lebih karena merupakan kebebasan ekspresi yang memang pemerintah tidak bisa. Kalau di sini mungkin masih bisa lah bubar-bubarin dan segala macam, di sana memang tidak bisa, kecuali itu nyata melanggar hukum, itu pun harus ada perintah dari pengadilan. Jadi itu jawabannya. Yang ketiga tadi, apa yang harus dilakukan soal pendekatan? Yang memang seperti yang dilakukan, yang disampaikan Pak Dirjen tadi, ya harus menyeluruh, dan tentu pendekatan itu sama dengan jawaban untuk mengatasi terorisme, pendekatan kesejahteraan dan pembangunan. Itu enggak ada yang lain. Ya, terorisme itu apa sih? Kita sudah bolak-balik ngomong. Pendekatan kesejahteraan yang bisa mengatasi atau yang bisa mengurangi. Ya. Dan itu yang saya kira juga, ya, jangan ditanya efektif atau enggak anggarannya apa gitu. Yang dilakukan juga oleh BNPT. Ini pengalaman di Dapil nih ya, pengalaman di Dapil. Dapil saya Jawa Tengah 10, itu ada Kabupaten Pemalang. Di sanalah tempat lahirnya Umar Patek sama siapa lagi, itu satu lagi. Ya, punya keluarga